Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhena Anka Aldebaran dari Prodi Fisika dengan NIM 182231012. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Python pada numerik persamaan linear simultan metode Jacobi. Persamaan linear simultan merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam bidang matematika terapan dan komputasi numerik. Sistem persamaan ini banyak dijumpai dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika, teknik ekonomi, dan ilmu komputer. Dalam banyak kasus, sistem persamaan linear harus diselesaikan secara efisien untuk mendapatkan nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah mode iteratif. Di antaranya metode Jacobi. Metode ini memiliki keunggulan dalam kasus tertentu, terutama ketika matriks koefisien memiliki sifat yang mendukung konvergensi metode ini. Metode Jacobi merupakan salah satu metode iteratif sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Metode ini bekerja dengan cara mendekati solusi secara bertahap melalui proses iteratif hingga nilai yang dihasilkan mendekati solusi eksak. Metode ini termasuk dalam kategori metode titik tetap, di mana setiap iterasi menggunakan nilai solusi dari iterasi sebelumnya tanpa mengubah nilai dalam proses perhitungan. Dengan pendekatan ini, metode Jacobi memungkinkan solusi dihitung secara paralel, menjadikannya pilihan yang menarik dalam komputasi modern yang menggunakan arsitektur paralel. Keunggulan utama metode Jacobi adalah kemudahannya dalam implementasi serta sifatnya yang tidak memerlukan perubahan langsung pada elemen matriks selama perhitungan berlangsung. Hal ini berbeda dengan metode langsung seperti eliminasi Gauss dan dekomposisi LU yang membutuhkan manipulasi matriks yang kompleks. Selain itu, metode Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang berukuran besar, terutama jika matriksnya memiliki struktur khusus yang dapat meningkatkan efisiensi perhitungan. Namun, metode Jacobi tidak selalu konvergen untuk setiap sistem persamaan linear. Agar metode ini dapat menghasilkan solusi yang konvergen, matriks koefisien harus memiliki sifat tertentu, seperti dominasi diagonal, di mana nilai absolut elemen diagonal lebih besar daripada jumlah nilai absolut elemen lain dalam baris yang sama. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, metode Jacobi dapat mengalami divergensi atau konvergensi yang sangat lambat. Dalam proses iterasi, metode Jacobi menghitung nilai baru untuk setiap variabel dalam sistem persamaan berdasarkan nilai dari iterasi sebelumnya. Setiap variabel dihitung secara independen dan tidak mempengaruhi variabel lain dalam iterasi yang sama. Proses ini dilakukan secara berulang hingga perbedaan antara hasil iterasi berturut-turut dalam batas toleransi yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Jacobi, implementasi dalam program komputer sangat membantu dalam mempercepat perhitungan. Program dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB, atau C++. Dalam implementasi ini, algoritma Jacobi dikodekan sedemikian rupa sehingga dapat menangani berbagai ukuran matriks dan memungkinkan variasi nilai parameter seperti toleransi dan batas iterasi. Setelah program berhasil dijalankan dan solusi diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil yang didapat. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan solusi numerik dengan solusi eksak atau solusi dari metode lain, seperti eliminasi Gauss.
Selain itu juga dianalisis jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi, serta dampak pemilihan nilai awal terhadap kecepatan konvergensi. Berikut adalah kode yang akan digunakan. Yang pertama yaitu import library. Untuk import NumPy as NP, NumPy digunakan untuk menangani operasi numerik seperti manipulasi matrik dan vektor. Yang kedua yaitu import matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib.pyplot digunakan untuk visualisasi data, seperti membuat grafik hasil iterasi. Yang kedua yaitu definisi library. Untuk N sama dengan 4, berfungsi untuk menentukan ukuran matriks atau jumlah baris dan kolom. Kemudian A merupakan koefisien dari sistem persamaan linear. B merupakan vektor hasil dari sistem persamaan linear. Selanjutnya yaitu toleransi sama dengan 0,01, berfungsi untuk menentukan batas toleransi untuk konvergensi. Jika perubahan nilai kurang dari ini, iterasi akan berhenti. Selanjutnya K sama dengan 0, merupakan inisialisasi counter untuk menghitung jumlah iterasi utama. Selanjutnya yaitu S sama dengan tanda kurung, merupakan list kosong untuk menyimpan jumlah iterasi yang diperlukan untuk setiap nilai lambda. Selanjutnya yaitu loop untuk lambda. Untuk for lambda in np.range 0,1, 1.9, 0,1 sama dengan merupakan loop yang menjalankan iterasi untuk nilai lambda dari 0,1 hingga 1,8 dengan increment 0,1. Increment adalah proses menambahkan nilai suatu variabel dengan jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu X sama dengan np.zeros tanda kurung n, yang berfungsi untuk menginisialisasi vektor solusi X dengan 0. Selanjutnya M sama dengan 0, merupakan inisialisasi counter untuk menghitung jumlah iterasi dalam loop ini. Kemudian K plus sama dengan 1 berfungsi untuk meningkatkan counter iterasi utama setiap kali loop lambda dijalankan. Selanjutnya yaitu R selisih sama dengan 10. R selisih sama dengan 10 berfungsi untuk menginisialisasi selisih relatif yang akan digunakan dalam kondisi penghentian. Berikutnya yaitu iterasi metode relaksasi. While R selisih lebih besar daripada toleransi, berfungsi untuk melakukan iterasi selama selisih relatif lebih besar dari toleransi. Kemudian X lama sama dengan X.copy tanda kurung berfungsi untuk menyimpan nilai solusi sebelumnya untuk perbandingan di iterasi berikutnya. Kemudian selisih sama dengan 0 berfungsi untuk menginisialisasi variabel selisih. Kemudian M plus 1 sama dengan 1 berfungsi untuk meningkatkan counter iterasi setiap kali loop dijalankan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu menghitung nilai baru. Loop for i in range (n) merupakan iterasi melalui setiap elemen dari vektor solusi X. Kemudian JML1 merupakan jumlah elemen sebelum diagonal pada baris ke I. Kemudian JML2 merupakan jumlah elemen setelah diagonal pada baris ke I. Selanjutnya yaitu update X (I) digunakan untuk menghitung nilai baru dengan menggunakan metode relaksasi dengan parameter lambda. Selanjutnya yaitu menghitung selisih untuk konvergensi. Menghitung selisih dengan menambahkan perubahan relatif ke variabel selisih. Selanjutnya yaitu memperbarui selisih relatif. R selisih sama dengan ABS selisih per N digunakan untuk menghitung rata-rata selisih relatif untuk memeriksa konvergensi. Selanjutnya yaitu menyimpan jumlah iterasi. S.append (M) digunakan untuk menyimpan jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk konvergensi pada setiap nilai lambda ke dalam list S. Kemudian ada plot hasil, di mana plotting berfungsi untuk membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara indeks lambda dan jumlah iterasi yang diperlukan untuk konvergensi. Kemudian ada labeling yang digunakan untuk menambahkan label pada sumbu X dan sumbu Y serta judul pada grafik. Kemudian ketika kode tersebut dijalankan, maka akan memunculkan grafik konvergensi metode relaksasi. Dengan sumbu X-nya merupakan indeks lambda yang menunjukkan nilai parameter relaksasi lambda yang diuji dari 1 hingga 18 sesuai dengan loop np.range 0,1, 1,9, 0,1 yang menghasilkan 18 nilai. Setiap indeks mewakili nilai lambda yang berbeda. Kemudian sumbu Y-nya atau jumlah iterasi menunjukkan berapa banyak iterasi yang dibutuhkan selama metode relaksasi untuk mencapai konvergensi pada setiap nilai lambda tertentu. Grafik ini membantu mengidentifikasi nilai lambda secara optimal yang menghasilkan konvergensi tercepat, biasanya di sekitar titik minimum pada kurva. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat memahami perilaku metode relaksasi secara intuitif dan memilih parameter yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan persamaan linier. Jadi kesimpulannya yaitu metode Jacobi bekerja dengan cara iteratif, di mana solusi awal digunakan untuk memperbarui nilai variabel hingga konvergensi tercapai. Meskipun metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode lainnya seperti Gauss-Seidel, metode Jacobi ini mungkin memerlukan lebih banyak iterasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, tergantung pada sifat matriks yang digunakan. Namun kelebihan dari metode ini adalah kemudahan dalam implementasi dan pemahaman algoritma. Implementasi Python untuk metode Jacobi biasanya melibatkan penggunaan library seperti NumPy untuk manipulasi array dan perhitungan matematis. Kode yang ditulis dalam Python memungkinkan pengguna untuk
dengan mudah mengubah parameter dan menguji berbagai konfigurasi. Sistem persamaan linear dengan dukungan visualisasi menggunakan matplotlib, pengguna dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang konvergensi solusi seiring bertambahnya iterasi. Dengan demikian, penggunaan Python dalam konteks ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perhitungan, tetapi juga memberikan alat analisis yang kuat bagi para peneliti dan praktisi di bidang numerik. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang implementasi Python pada numerik persamaan linear simultan Jacobi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.